Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Dunia dikejutkan lagi dengan pernyataan terbaru dari Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan NBC News, Lavrov menyebutkan alasan sebenarnya mengapa Rusia melancarkan invasi ke Ukraina sejak Februari 2022. Apakah benar perang ini bukan soal wilayah, melainkan soal perlindungan etnis Rusia? Dan apa artinya bagi upaya perdamaian yang sedang digagas Amerika Serikat? Mari kita bahas tuntas. Untuk memahami pernyataan Lavrov, kita harus mundur ke Februari 2022. Saat itu, Rusia meluncurkan apa yang mereka sebut operasi militer khusus ke Ukraina. Dunia menyebutnya invasi besar-besaran. Moskow berdalih bahwa mereka ingin mencegah Ukraina bergabung dengan NATO, melindungi etnis Rusia di Donbas, dan menggulingkan apa yang mereka labeli sebagai rezim Nazi di Kiev. Namun, banyak analis Barat menilai Rusia ingin menguasai Ukraina secara penuh dan mengembalikannya ke dalam orbit pengaruh Moskow, seperti era Uni Soviet. Dalam wawancara dengan NBC News, Lavrov mengatakan, "Kami tidak punya ketertarikan dalam perebutan wilayah. Rusia sudah negara terluas di dunia. Apa yang kami pikirkan adalah masyarakat yang hidup di tanah itu, etnis Rusia dan komunitas berbahasa Rusia." Lavrov menekankan dua hal penting, perlindungan etnis Rusia. Moskow merasa warga berbahasa Rusia di Ukraina mendapat diskriminasi sejak 2014. Ancaman keamanan. Rusia menilai Ukraina bisa menjadi basis serangan Barat terhadap Moskow. Ia juga menyebut adanya proses dehumanisasi, di mana pemerintah Kiev melabeli warga pro-Rusia sebagai teroris. Baginya, satu-satunya cara melindungi mereka adalah memberi mereka hak menentukan nasib sendiri. Sejak Revolusi Maidan 2014, Ukraina memang mengambil jalur berbeda dari Rusia. Kiev melarang penggunaan bahasa Rusia di media, membatasi di sekolah-sekolah, hingga menghapus simbol-simbol Soviet dalam kampanye dekomunisasi. Contohnya, nama jalan dan kota yang berhubungan dengan Rusia diganti. Monumen era Soviet diruntuhkan. Bahasa Ukraina dipromosikan sebagai satu-satunya bahasa resmi di ruang publik. Bagi Rusia, ini bukan sekadar kebijakan nasional, melainkan bentuk pemutusan ikatan sejarah dan upaya menghapus identitas Rusia di tanah Ukraina. Disinilah letak pertarungan narasi. Versi Rusia, mereka sedang melindungi etnis Rusia dari genosida budaya dan ancaman keamanan NATO. Versi Barat Ukraina, Rusia melakukan agresi imperialisme modern, ingin menguasai Ukraina, dan menjadikan isu etnis sebagai dalih politik. Pertanyaannya, siapa yang lebih dipercaya oleh dunia internasional? Faktanya, PBB dan mayoritas negara Barat tetap menyebut invasi ini sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Namun, Rusia terus memainkan isu etnis untuk memperoleh legitimasi politik di dalam negeri dan dukungan dari sekutu-sekutunya. Pernyataan Lavrov ini muncul di saat Amerika Serikat tengah berusaha mendorong perdamaian antara Kiev dan Moskow. Namun, dengan narasi seperti ini, sulit membayangkan kompromi cepat. Implikasinya, negosiasi perdamaian tersendat. Ukraina tentu menolak jika harus melepas wilayah atau membiarkan Rusia menentukan nasib warganya. Blok Timur versus Barat kian kuat. Rusia mendapat dukungan dari negara-negara seperti Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Isu HAM internasional. Rusia menuding Kiev melakukan diskriminasi, sementara dunia menuding Rusia melakukan kejahatan perang. Skenario kompromi, Ukraina memberi otonomi lebih besar ke wilayah berbahasa Rusia, tapi ini sulit diterima publik Ukraina. Skenario eskalasi, Rusia terus menekan dengan dalih melindungi etnis, bahkan mungkin memperluas operasi militer. Skenario kebuntuan, perang berlanjut tanpa ada pihak yang mau mengalah, menjadi konflik beku seperti Korea. Pemirsa, jelas bahwa perang Rusia-Ukraina bukan hanya soal perebutan tanah, melainkan juga perang identitas, bahasa, dan narasi politik. Pertanyaan besarnya, apakah benar Rusia murni melindungi etnis Rusia? Ataukah ini hanya alasan untuk menutupi ambisi geopolitik yang lebih besar? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru soal geopolitik dunia.